Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadan dari kelas reguler B NPM 2411 0604 1332. Di sini saya akan menjelaskan fitur dan juga konsep serta penggalan kode dari aplikasi inventory barang. Untuk fitur, yang pertama ada alert. Alert ini dia akan muncul ketika barang berhasil keluar dari gudang. Terus juga alert akan muncul ketika stok telah menipis, peringatan stok telah menipis, dan ketika user menginputkan 0 pada jumlah. Jika user menginputkan 0, maka sistem tidak akan bisa memproses. Dan juga alert ini muncul ketika jumlah yang diinputkan itu melebihi stok yang tersedia. Selanjutnya untuk fitur ada fitur restock. Lanjut ke konsep OOP. Untuk konsep OOP, di sini saya gunakan yang pertama itu ada inheritance atau pewarisan. Untuk pewarisan ini sudah pasti memiliki parent class. Parent class di sini bernama barang. Selanjutnya ada child class, ada 3, ada buku, pakaian, dan juga elektronik. Selanjutnya ada enkapsulasi, di mana data yang dilindungi dengan visibility modifier private. Jadi atribut yang memiliki modifier private ini hanya bisa diakses melalui getter dan juga setter. Selanjutnya ada polymorphism, yang dimana method toString pada kelas parent, di sini akan di override di kelas turunan, sehingga objek dari berbagai kelas dapat merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda. Dan ini akan membuat program menjadi lebih fleksibel lagi. Pada polymorphism ini ada selain overriding, ada juga namanya overloading, di mana overloading ini diterapkan pada program ini untuk membuat metode dengan nama yang sama tetapi dengan perilaku atau parameter yang berbeda. Contohnya pada di parent class ada yang namanya add stock. Stok yang pertama parameternya hanya quantity, stok yang kedua berisi quantity dan juga sumber. Selanjutnya konsep OOP yang selanjutnya itu ada abstraction. Pada program ini kelas induk barang dideklarasikan sebagai abstrak sehingga tidak bisa dibuat objek langsung dari objek dalam program. Atribut tidak bisa dibuat objek langsung dari kelas tersebut dan wajib diimplementasikan oleh child class-nya. Selanjutnya ada visibility. Pada program ini menerapkan beberapa visibility seperti public untuk semua kelas, private untuk atribut di dalam child class-nya, dan kelas-kelas lainnya seperti stock management, public, dari stock menggunakan private, dan di interface juga menggunakan public. Jadi untuk atribut dalam kelas agar atribut hanya bisa diakses oleh metode yang ada di dalam kelas tersebut itu untuk private, dan protected agar atribut dari parent class dapat dimanfaatkan dalam suatu package tanpa melalui getter dan juga setter. Seperti ini untuk protected. Jadi hanya bisa digunakan oleh kelas lainnya, tapi syaratnya hanya satu, yaitu kelas yang ingin memakainya masih ada di dalam suatu package. Selanjutnya ada interface. Interface ini di sini namanya action, di mana digunakan untuk memastikan semua jenis kelas turunan atau child class dari kelas parent seperti pakaian, elektronik, dan juga buku memiliki kemampuan yang sama
dalam pengelolaan stok, yaitu add stock untuk menambah barang dan juga reduce stock untuk mengurangi stok. Dengan menggunakan interface, kelas barang yang bersifat abstrak mengimplementasikan metode-metode ini sehingga setiap kelas turunan dapat menggunakan atau menyesuaikan perilaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi pada interface ini hanya mendeklarasikan metode saja, tapi tidak ada isinya. Jadi untuk menggunakannya di override di kelas yang ingin memakai. Misal di parent kelas ini di override add stock dengan isi yang sesuai dengan perilakunya masing-masing. Selanjutnya, konsep yang selanjutnya ada konstruktor, di mana konstruktor ini dipanggil otomatis saat kita membuat objek baru, di mana konstruktor ini digunakan untuk mengisi nilai awal seperti nama barang, harga, dan stok saat barang dibuat. Ini merupakan contoh pengimplementasian konstruktor pada setiap kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kode-kode yang memang menjadi posisi penting dalam aplikasi ini, yaitu ada restock di main. Di sini saya menggunakan restock, di mana restock ini memanggil menggunakan variabel restock list, yang dimana isinya adalah array dari kelas restock dan akan ditambahkan berdasarkan get 1 itu adalah ID dari sini. Karena Java menghitung dari 0, maka 1 itu adalah mengarah ke t-shirt dengan jumlah 10. Untuk menentukan ini berada di stock management. Stock management ini ada stock item, di mana di sini di looping untuk mengambil item-item yang ada di dalam array list tersebut. Dan juga ada metode check stock sebagai main method untuk mencari dan juga sebagai untuk membantu menambahkan, membantu mengurangi. Nah itu sini di check stock menampilkan, dan setelah di try catch akan ditampilkan kembali dengan stok yang sudah diupdate. Pada check stock ini, iterator barang, iterator menulis barang dan iterator itu adalah variabel iterator yang berisi di iterasi dari dari kelas barang, yaitu list barang dari sini yang berisi array list dari barang yang akan dicari, akan terus mencari. Integer 0 sama dengan 1 itu adalah untuk perhitungan atau menampilkan angka. Dan di sini ada while loop, di mana ketika iterator ini memiliki isi, array tersebut memiliki isi, maka akan terus dicari, diolah, dan disimpan di dalam variabel B. Nah, ketika B tersebut, barang tersebut, stoknya kurang dari 5, maka sistem akan menampilkan tulisan yang berwarna merah dalam bertulisan running stock, nama barang tersebut menipis. Gitu. Nah, ini untuk menampilkan nomor tersebut. Karena di sini mulai dari 1, di sini ditulis 1, maka akan dimulai dari 1. Tapi Java akan tetap membacanya dari 0. Maka dari itu di main ketika user menginputkan 1 atau 2 atau 3. Kalau 1 berarti kan di tampilan itu kan sini itu kemeja. Tapi 1 di Java kalau tidak ada min 1 ini, maka akan mengarahnya ke t-shirt. Maka dari itu untuk pilihan, integer pilihan, di sini dikurangi 1 untuk tetap
pada rules di Java. Bisa langsung dicoba. Contoh nomor 1, jumlahnya 4, transaksi berhasil. Di sini ada restocknya, sumbernya dari supplier, produk yang berpartisan bertambah 10. Yang sebelumnya 7, yang setelah itu di restock dan di stock update t-shirt menjadi jumlahnya 17. Bagaimana kalau kita ganti jumlahnya? Bagaimana kalau kita ganti yang kita beli adalah t-shirt. Nomor 2, kita mau belinya 5. Transaksi berhasil yang seharusnya menampilkan warning stock karena jumlahnya kurang dari 5, tapi tidak ada karena sistem akan memproses restock terlebih dahulu sebelum dia mengupdate jumlahnya. Jadi dia akan, kalau emang ditambah, dia akan menambah terlebih dahulu. Kan sisanya 2 dari sini. Karena ditambah 10, jadi sisanya ada 12, maka tidak akan menampilkan warning stock. Bagaimana kalau kita beli 1, tapi kita belinya 7? Dia akan menampilkan warning stock seperti ini. Warning stock kemeja menipis. Kalau kita menginputkan jumlahnya adalah 0, transaksinya gagal. Tidak ada barang yang keluar sama sekali. Lalu bagaimana kita menginputkan jumlahnya, tetapi lebih dari stok yang tersedia? Kita membeli 11, stok kemeja tidak mencukupi. Dan ketika diupdate, tidak ada stok yang keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.